Baik, selamat pagi buat kita semuanya. Semoga pagi ini lebih baik dari hari-hari sebelumnya. Seperti orang bijak berkata bahwa hari ini harus lebih baik daripada kemarin, dan besok itu harus lebih baik daripada hari ini. Nah, saya melanjutkan pembahasan kita tentang fisika pada pagi hari ini. Ini erat kaitannya dengan pertemuan sebelumnya, yaitu cahaya yang pertama. Situ dibahas tentang apa saja yang menjadi karakteristik daripada gelombang cahaya. Nah, cahaya itu bersifat sebagai gelombang, ya. Nah, yang menjadi karakteristiknya yang pertama yang kita bahas kemarin atau pertemuan sebelumnya itu adalah dia bisa dipantulkan dan juga bisa dibiaskan. Lantas apalagi yang merupakan karakteristik ataupun sifat daripada cahaya? Nah, yang berikutnya nanti adalah bahwa cahaya itu dapat didispersikan, lalu cahaya itu dapat mengalami proses yang namanya berinterferensi, lalu cahaya itu bisa berdifraksi, ya. Nah, kembali lagi yang pertama di sini yang mau kita bahas hari ini adalah dispersi. Apa itu dispersi? Nah, dispersi itu adalah penguraian cahaya polikromatik menjadi cahaya monokromatik. Dalam hal ini, cahaya polikromatik itu adalah cahaya berwarna putih. Ya, cahaya putih. Nah, sekarang ya sebelum kita lanjutkan ke perumusannya nanti, dia menggunakan prisma. Jadi proses dispersi ini dia menggunakan prisma. Prisma itu berbentuk segitiga, terbuat dari bahan kaca, ya. Nah, lantas cahaya diberikan dari sisi sebelah kiri, maka ternyata di sini nanti bagian dalamnya akan terurai, dan cahaya itu setelah terurai di dalam maka akan keluar kembali ke udara. Sebelumnya pada proses pembiasan, ya, kita ulang kembali sedikit bahwa jika cahaya datang dari medium yang renggang ke medium yang lebih rapat, maka cahaya atau sinarnya itu akan dibiaskan mendekati garis normal. Ya, kalau cahaya atau sinarnya itu datang dari medium yang rapat ke yang medium renggang, maka cahaya atau sinarnya itu akan dibiaskan menjauhi garis normal. Nah, itu sudah namanya atau pertemuan sebelumnya. Nah, jadi cahaya putih ini datang ke permukaan prisma, maka diuraikan berdasarkan garis normal, ya. Ini dia. Maka cahayanya akan dibiaskan nanti mendekati garis normal. Ini garis normalnya dia akan mendekati. Jadi kalau misalnya saya buatkan di sini sudut datangnya misalnya adalah I, sudut biasnya itu adalah R, kan begitu, ya. Lalu cahaya yang dibiaskan tadi oleh cahaya putih masuk ke dalam prisma dan jatuh pada permukaan sebelah sini. Sinar yang jatuh ini akan nanti dibiaskan keluar kembali ke udara. Berarti datang dari yang rapat ke yang renggang. Maka mana sebagai sudut datangnya? Jika ini garis normalnya, inilah sudut datangnya. Kan begitu. Supaya berbeda, ini kita buat I1, R1, ini I2, begitu. Ya, selanjutnya kalau nanti ditanyakan dia akan dibiaskan bagaimana ini, menjauhi garis normal atau mendekati? Datang dari kaca ke udara berarti dia menjauhi. Ini garis normalnya, dia akan menjauhi. Inilah yang selanjutnya dibilang sebagai sudut bias akhirnya. Nah, itu prosesnya, ya. Nah, sehingga kalau ditanya sudut puncak sama dengan apa? Ya sama dengan R1 tambah I2, gitu. Ya. R1 ditambahkan dengan I2. Nah, sekarang ternyata cahaya yang warna putih ini tadi mengalami proses dispersi. Setelah keluar, ternyata secara prakteknya itu menghasilkan spektrum warna namanya, ya. Spektrum warna. Apa saja urutannya ataupun apa saja yang merupakan spektrum warna? Ini sudah biasa kita hafalkan dengan me, G, Q, I, B, Ni, dan yang terakhir adalah ungu, ya. Me, G, Q, I, B, Ni, U. Nah, sekarang kalau cahaya ini menghasilkan spektrum warna seperti ini, ya. Jadi saya tambahkan satu lagi nanti untuk menghasilkan cahaya berwarna ungu, ya. Nah, itu. Nah, spektrum warna ini terhadap sinar yang datang, kalau ini kita teruskan ke sana, lalu ini salah satunya saja kita ambil, merah misalnya, kita teruskan ke sini, ini tidak akan pernah ketemu. Nah, itu.
tidak akan pernah ketemu. Maka ada yang disebut dengan sudut deviasi, ya. Yang mana dia sudut deviasi? Sudut deviasi kalau ini kita teruskan ke sana, ini kita teruskan ke sana, pertemukan, inilah sudut deviasi namanya. Ini deviasi berarti berwarna merah. Demikian juga ini deviasi jingga, deviasi hijau, deviasi nila, dan yang terakhir itu adalah deviasi berwarna ungu. Nah, itu proses penguraian daripada cahaya pada proses dispersi, ya, dispersi. Lantas apa yang menjadi sudut dispersi? Oke, sudut dispersi itu nanti, ya, secara fisiknya dirumuskan bahwa psi, ya, ini bacanya psi, ya. Sudut dispersi atau psi sama dengan deviasi yang paling besar. Jadi kalau kita urutkan ini, yang memiliki deviasi yang paling kecil itu adalah merah, dan seterusnya makin besar dan paling besar itu adalah ungu. Nah, itu sebabnya saya buat di sini yang besar kurang yang kecil, paling besar kita ambil yang paling besar terhadap yang paling kecil, berarti ungu dan merah, ya, ungu dan merah. Nah, kalau diurutkan, ya, perhatikan, diurutkan spektrum warna ini semakin ke bawah, maka nanti energinya semakin besar, ya. Makin ke bawah energinya semakin besar. Oke, saya tuliskan saja di sini, ya, tapi dalam bentuk singkatan. Makin ke bawah dia, ya, maka energinya, frekuensinya, indeks biasnya itu semakin besar dan daya tembusnya juga akan semakin besar. Maka yang memiliki energi paling besar itu adalah sinar ungu, ya. Jadi kalau dia kompor sudah mulai agak memerah warnanya, ya, itu berarti energinya sudah mulai berkurang, ya. Tapi kalau dia sudah ungu itu energinya lebih besar. Sehingga kalau kita masak itu lebih cepat masak, ya, atau lebih cepat matang. Baik. Nah, ternyata nanti kalau diuraikan besarnya sudut dispersi itu dikaitkan dengan indeks bias. Itu sama nilainya dengan indeks bias yang besar kurangkan dengan indeks bias yang kecil. Lantas kalikan dengan sudut puncaknya, ya. Kalikan dengan sudut puncaknya, atau sudut puncak ini sering disebut juga dengan sudut pembias. Nah, itu untuk yang namanya proses dispersi, ya. Nah, saya buatkan di sini ada sebuah contoh. Contohnya adalah sebuah prisma memiliki sudut pembias sebesar 60 derajat. Nah, dalam hal ini sudut pembias tadi saya bilang adalah beta. Jadi yang dikasih tahu di sini adalah beta atau sudut puncaknya sama dengan 60 derajat. Lalu indeks bias untuk sinar merah. Indeks bias itu kan N, ya. Maka N merah itu dia sama dengan 1,52 indeks biasnya. Dan untuk sinar ungu, indeks bias warna ungu itu sama dengan 1,54. Seberkas sinar putih jatuh pada salah satu sisi prisma. Di cahaya putihnya jatuh pada salah satu sisi prisma dan dianggap saya mengalami deviasi minimum. Ketika dia mengalami deviasi minimum, artinya bahwa sudut yang di luar ini sama atau sudutnya yang ini sama, ya. Maka bisa kita gunakan rumus yang ini. Oke, langsung saja, ya. Maka sudut dispersi sama dengan indeks bias siapa yang lebih besar, ungu atau merah? Ungu. Yang kecilnya indeks bias merah. Gitu, ya. Lantas ini kita kalikanlah dengan sudut puncaknya. Seperti itu. Sehingga kalau saya teruskan ke bawah, indeks bias warna ungu itu adalah 1,54. Warna merahnya sama dengan 1,52. Lantas kalikan dengan sudut puncaknya 60, ya, 60 derajat, gitu. Sehingga nanti satuannya ini pasti akan derajat, ya. Maka sudut dispersi sama dengan 1,54 kurang 1,52 itu adalah 0,02. Lantas ini kita kalikan dengan 60, ya. 0,02 kali 60, maka sudut dispersinya itu sama dengan 1,2 derajat. Nah, seperti itu, ya, untuk sudut dispersi. Baik. Nah, yang berikutnya interferensi, ya. Interferensi ini selanjutnya merupakan sifat daripada cahaya
Dan ini dicoba oleh si Yang, ya. Percobaan Yang, disebut dengan percobaan Yang. Jadi dia menggunakan di sini ada layar, ya, layar. Kemudian di sini ada celah. Oke, ada celah. Celah ini adalah celah ganda, ya. Celah ganda. Jadi ada dua celah. Kemudian dari sisi sebelah kiri itu sebagai sumber cahaya, ya, sumber cahayanya. Nah, jika jarak celah ke layar, ini celah tadi, ya, celah ke layar itu adalah L, ya, adalah L. Kemudian jarak antar celah berarti celah satu dan celah yang kedua. Ini, ya, jarak antar celah ini kemari itu adalah D. Sudah? Nah, kemudian ternyata nanti dari celah pertama datang kemari sinarnya, dari celah kedua ketemu di sini. Jadi pertemuan kedua ini menghasilkan terang. Demikian juga berikutnya nanti ke bawah, ya. Ini dari sini ke sini, dari sini ke sini menghasilkan terang satu, dari sini kemari, dari sini ke sini menghasilkan terang dua, ya. Oke, saya ulangi. Ini yang warna hitam tanda panahnya disebut lain nanti dengan terang pusat, ya. Kemudian dari celah pertama ke sini, dari celah kedua ke sini, ini warna merah saya buatkan, ya. Nah, ini menghasilkan terang satu. Lalu nanti dari sini ke sini, terus dari sini, ya. Ini warnanya saya buatkan warna biru saja, ya. Nah, itu. Ini menghasilkan terang kedua. Oke. Nah, demikian juga nanti di atas. Nah, di atas dari sini ke sini, dari sini ke sini, makanya menghasilkan terang satu. Dan seterusnya ke atas, ya. Jadi kalau saya buat garisnya, saya pilihkan secara vertikalnya, ya. Maka secara mendatarnya seperti ini. Ini sebagai terang pusat, lalu ini terang satu, ini terang dua, terang tiga, dan seterusnya. Jadi kalau dirunut lagi ke sana, ini menjadi terang satu, terang dua, terang tiga, dan seterusnya, gitu, ya. Nah, sekarang kalau kita ukur, ya, dengan menggunakan alat lah, ya, pengukuran, nanti jarak antara pola terang, ya, jarak antara pola terang ini terang pusat ke terang satu atau terang satu ke terang dua, ya, itu simbolnya adalah P. Seperti itu, ya, simbolnya adalah P. Oke. Nah, sekarang kalau di antara terang pusat dan terang satu ini kan ada yang tidak kelihatan terang. Terang satu ke terang dua demikian juga, dan seterusnya sampai ke bawah. Maka dari terang pusat ke terang satu itu disebut dengan gelap, ya, disebut dengan gelap. Jadi ini gelap satu, ini gelap dua, ini gelap tiga, gitu. Jadi kalau saya buatkan lagi, ini kan secara vertikalnya, secara horizontalnya, maka ini sebagai gelap satu, ini gelap dua, gelap tiga, dan seterusnya. Maka P itu bukan saja sebagai jarak terang ke terang, tapi bisa juga sebagai jarak dari terang ke gelap. Seperti itu, ya. Nah, interferensi penilaian maksimum, oke, nanti dia dirumuskan sebagai P kali D per L sama dengan N lambda, ya. Interferensi penilaian minimum P kali D per L sama dengan 2N kurang 1 kali setengah lambda. Dalam hal ini N yang digunakan dimulai dari 1, ya. Nah, namun kadang ini bingung cara menggunakannya. Tapi saya terangkan dulu, ya. P tadi adalah jarak pola terang ataupun pola gelap, D adalah jarak antar celah, L adalah jarak celah ke layar, oke. N itu ordenya, lalu lambda itu panjang gelombang. Hati-hati dengan panjang gelombang nanti, ya. Jadi kalau panjang gelombang itu kan namanya panjang, kalau sistem satuan internasionalnya sudah pasti meter, ya. Namun pada peristiwa interferensi nanti atau difraksi juga begitu, panjang gelombang yang dipakai itu dia dalam satuan angstrom. Jadi ditulis seperti ini, ya, angstrom. Nah, ini membacanya adalah angstrom. Jadi kalau 1 angstrom itu nilainya adalah 10 pangkat minus 10 meter, ya. 1 angstrom. Nah, ini simbolnya angstrom, bukan huruf A saja tapi simbol.
1 angstrom itu 10 pangkat minus 10 meter. Oke? Nah, kembali ke sini ya. Pemanfaatan daripada yang mana maksimum, yang mana minimum. Nah, bisa juga nanti kalau dia interferensi maksimum itu menggunakan pola dari terang ke terang. Ya, pola terang ke terang atau gelap ke gelap. Ya, ini terang ke terang atau gelap ke gelap. Kalau yang minimum itu terang ke gelap atau gelap ke terang. Ya. Nah, tadi kan sudah saya sampaikan bahwa P itu bisa dari terang ke terang atau terang ke gelap atau gelap ke terang. Nah, supaya memudahkan mengerjakannya nanti begini saja ya. Nilai dari P atau delta P ya, bisa juga dibuatkan sebagai delta P. Delta P itu nanti sama dengan N lambda L bagikan dengan D. Ya, nah ini pakai rumusnya saja pun boleh ya. Delta P itu ya sama saja dengan P ya. Delta P sama dengan N lambda L per D. Bagaimana pemanfaatannya? Nah, untuk menentukan N-nya gampang ya. Lihat saja yang sudah saya sajikan dalam bidang horizontal ini. Oke, jadi kalau dia misalnya nih dari terang pusat ke gelap 1D, ya, ini setengah gelombang, ya, dia setengah gelombang. Demikian juga nanti ini gelap ke terang, itu dia setengah gelombang juga, dan seterusnya setengah gelombang, ya. Maka dengan demikian, kalau nanti misalnya dari terang pusat ke terang 1, berarti setengah tambah setengah, N-nya sama dengan berapa? 1. Jadi kalau misalnya, saya tulis di sini ya. Misalnya dari terang pusat ke terang 1, tadi N-nya sama dengan 1. Kalau dari gelap 1 ke gelap 2 misalnya ya. Gelap 1 ke gelap 2. Gelap 1 ke gelap 2 berarti setengah 1. N sama dengan 1. Dari gelap 1 atau terang 1 ke gelap 2 misalnya, N-nya sama dengan terang 1 ke gelap 2. Terang 1 ke gelap 2 berarti setengah. Tinggal masukkan angkanya kemari. Gitu, ya. Dari gelap 1 ke gelap 3 misalnya. Ya, atau gelap 1 ke terang ya. Gelap tadi ke gelap sudah ya. Gelap 1 ke terang 3 misalnya. Ayo, gelap 1 ini. Terus terang 3 ini. Ayo. Ini ke sini 1, ya kan? Ini ke sini 1, berarti sudah 2. Tambah setengah, berarti 2,5 atau N sama dengan 5/2. Tinggal masukkan aja ke sini. Nah, gitu, ya. Jadi nggak usah lagi tentukan apa dia maksimum atau minimum, nggak usah. Langsung pakai rumus yang ini saja. Sebenarnya lebih memudahkannya kalau terang ke terang, gelap ke gelap itu tinggal terangkan saja. Misalnya terang pusat itu kan T0 kita buat. Terang pusat ke terang 4 misalnya, ya 4 kurang 0, N-nya sama dengan 4. Terang 1 ke terang 3, berarti 3 kurang 1, berarti sama dengan 2. Gelap 1 ke gelap 3, 3 kurang 1, berarti 2. Makanya terang pusat ke terang 1, 1 kurang 0. Gelap 1 ke gelap 2, 2 kurang 1, ya kan? Kalau terang ke gelap, terang 1 ke gelap 2, kalau bingung pakai ini saja. Terang 1 ke gelap 2 ya setengah. Kalau gelap 1 ke terang 3, lompat saja gelap ke gelap 1 kan yang berdekatan. Nah, ini kemari 1 berarti sudah 2, tambahkan setengah lagi 5/2. Gitu. Itu untuk proses interferensi ya. Berikutnya saya akan sajikan dalam bentuk soal. Contoh soalnya begini. Pada peristiwa interferensi cahaya melalui 2 celah yang berjarak. Nah, melalui 2 celah yang berjarak berarti yang ini ya, ini merupakan jarak antar celah. Ya kan? Jarak antar celah berarti dari sini ke sini. Maka simbolnya adalah D ya. Simbolnya D. Saya buatkan sini D sama dengan 0,3 mm. 0,3 mm. Nah, ini kita tukar ke dalam meter ya. Jadi kalau milimeter itu 10 pangkat minus 3.
Ini 10 pangkat minus 1, berarti 3 kali 10 pangkat minus 4 meter. Itu ya. Pada layar yang berjarak 30 cm dari celah, ya, jaraknya dari celah sejauh 30 cm, maka jarak celah ke layar. Nah ini kan layarnya tadi ya. Jarak celah ke layar itu simbolnya adalah L. Maka L sama dengan 30 cm. Dalam hal ini kan sama dengan 3 kali 10 pangkat minus 1 ya, dalam satuan meter. Berikutnya, jarak antara terang pusat. Terang pusat tadi kita buatkan adalah T0, ya kan? Dan terang berikutnya setelah terang pusat itu adalah terang 1. Oke, berarti terang pusat ke terang 1 itu N-nya sama dengan berapa? 1. Kalau terang ke terang atau gelap ke gelap tinggal diterangkan saja, kan begitu ya. Terus jarak terang ke terang itu simbolnya adalah P. Kita mengikuti kalimat soalnya ya. P-nya sama dengan berapa katanya? 0,2 mili. Iya, 0,2 mm. Berarti ini sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 4 meter. Berapa panjang gelombang cahaya pada peristiwa tersebut? Pertanyaannya adalah lambda. Sudah, langsung saja ya. Dalam hal ini kalau kita pakai rumus ini, maka ini yang disebut dengan delta P ya, delta P. Ayo, delta P sama dengan N lambda L bagikan dengan D, gitu ya. N lambda L bagikan dengan D. Sehingga delta P-nya sendiri 2 kali 10 pangkat minus 4. Itu kan? Sama dengan D-nya tadi jadinya 1 ya. 1 kalikan dengan lambda yang ditanya, kalikan dengan L-nya 3 kali 10 pangkat minus 1 ya, bagikan dengan D 3 kali 10 pangkat minus 4. Tentu dalam hal ini kita bisa coret saja ini ke sini ya, lantas kali silangkan kemari ya, 2 kali 10 pangkat minus 8 ya, sama dengan lambda, lantas ini dikali dengan 10 pangkat minus 1. Itu ya. Sehingga kalau kita lambdanya itu 2 kali 10 pangkat minus 8 kita bagikan dengan 10 pangkat minus 1. Ya. Maka ini sama dengan, oke, sama dengan ini naik ke atas kan jadi positif. Berarti 2 kali 10 pangkat minus 7 dalam satuan meter. Nah, sekarang kalau ini dalam satuan meter nih, yang ditanya misalkan dalam satuan angstrom. Nah, ini ya, dalam satuan angstrom. Maka ini harus kita rubah. Bagaimana merubahnya? Ini jadi 10 pangkat minus 10. Berarti supaya 10 pangkat minus 10, ini harus dikali 1000 dong. Ya kan? Jadi 1000 dikali 2 berapa? Ya 2000. Maka ini sama dengan 2000 dalam satuan angstrom. Jadi angstrom itu kan tadi 10 pangkat minus 10. Kalau 10 pangkat minus 10 dikali 2000 ya sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 7. Nah, itu contoh dari peristiwa interferensi ya. Nanti bisa diulang-ulang kembali. Berikutnya adalah proses difraksi. Difraksi pada ataupun dalam hal ini ada 2, yaitu difraksi pada kisi dan juga difraksi pada celah tunggal. Apa itu sebenarnya difraksi? Difraksi itu adalah lenturan ya, atau pembelokan cahaya akibat adanya penghalang. Nah, penghalang ini bisa berupa kisi, bisa berupa celah tunggal ya. Bisa berupa kisi dan celah tunggal. Kisi itu adalah sebuah kaca tipis, tapi kaca dia memiliki jumlah garis yang sangat banyak. Oke, jumlah garis yang sangat banyak. Jadi kalau kita melihat dengan mata, itu garisnya itu jarak antar garisnya itu hampir tidak terlihat ya. Tapi kalau dia melakukan percobaan di laboratorium dengan menggunakan cahaya, maka nanti dia menghasilkan proses pelenturan cahaya. Jadi semula ini layar ya, ini kisi yang sudah diperbesar ya.
yang sudah diperbesar. Jadi celahnya sangat banyak sekali nih, bisa sampai 5.000 goresan atau 5.000 garis ya, 1 cm. Nah itu per sentimeternya ada 5.000 garis, supaya kan jumlahnya sangat banyak ya. Jadi kalau cahaya yang datang ini ternyata akibat penghalang ini akan membelok, sehingga dia membentuk sudut yang disebut dengan sudut theta gitu. Ya, sudut theta. Nah, jadi pembelokan inilah yang mau kita bahas ya pada proses kisi ini, seberapa besar panjang gelombang yang terjadi pada kisi. Ya. Nah, berdasarkan rumus yang digunakan pada proses kisi, yang harus diingat atau yang perlu kalian ingat adalah D sinus theta. Tetanya sudut ini tadi ya. Sudutnya ini sangat kecil sebenarnya ya, atau sudutnya tidak begitu besar. Oke, D sinus theta sama dengan N kali lambda. Maka D ini jarak antar celah. Tadi kalau proses interferensi, jarak antar celahnya itu kan agak lebar ya. Ini jarak antara celahnya itu yang ini. Nah ini celah pertama, ini celah kedua misalnya. Ini adalah jarak antar celahnya sebesar D. Oke. Nah, jadi kalau seandainya semuanya itu kita anggap variabelnya adalah N besar, ya jumlahnya atau banyaknya garis itu adalah N besar, maka nilai daripada D itu adalah satu bagian dari keseluruhannya. Keseluruhannya itu adalah N, ya. Jadi satu bagian dari keseluruhannya yaitu N. N ini adalah jumlah atau banyaknya goresan. Ya. Jadi dia boleh dalam satuan sentimeter, lantas itu nanti kita rubah ke dalam meter ya. D sin theta sama dengan N kali lambda. Contoh begini, saya lisankan saja contohnya. Pada proses kisi difrasi yang terdiri dari ataupun kaca tipisnya terdiri dari goresan yang jumlahnya adalah 5.000 goresan setiap sentimeter. 5.000 goresan setiap sentimeter. Lalu sudut yang dihasilkan pada proses difraksi ini sebesar 30 derajat, ya. Dan dia pada orde yang kedua. Nah, orde itu adalah N. Oke, saya ulang. Pada kisi difraksi yang memiliki jumlah goresan sebanyak 5.000 goresan per sentimeter, ya. Kemudian sudut difraksinya adalah 30 derajat, kemudian ordenya adalah 2, maka berapakah panjang gelombangnya? Baik, sekarang lihat ya. Dalam hal itu berarti yang dikasih tahu apa saja? Jumlah goresannya sebanyak 5.000 goresan atau garis setiap sentimeter. Begitu. Oke? Maka ini kita ubah menjadi goresan atau garis ya per meter. Oke, kalau ini naik ke atas, ini kan 10 pangkat minus 2 kalau kemari, berarti naik jadi 10 pangkat 2 ya. Maka dengan demikian ini pangkat 3, maka 5 kali 10 pangkat 5. Itu N nya. Oke. Lalu ordenya tadi yang saya lisankan itu adalah 2. Orde itu N kecil ya. Dan sudutnya adalah 30 derajat. Pertanyaannya berapa besar panjang gelombangnya? Lambda. Dalam hal ini diminta dalam satuan angstrom. Baik. Rumusnya D sin theta sama dengan N kali lambda. Oke. D-nya jarak antar celahnya itu adalah 1/N. N itu adalah jumlah goresannya ya. Maka bisa dituliskan di sini 1/N dalam hal ini adalah 1/N ya. 1/N kali sinus theta sama dengan N kali lambda. Ordenya kali panjang gelombangnya. Seperti itu. Sudah, berarti 1/N. 1/N berarti 1/N besarnya 5 kali 10 pangkat 5. Sinus 30 itu sama dengan setengah. Setengah. Lalu ordenya adalah
2 lantas kalikan dengan lambda seperti itu. Ya. Baik. Kalau kita kalikan ini 1 kali 1 tentu 1 ya. 1 per 5 kali 2 10. 10 pangkat 1 kali 10 pangkat 5 berarti 10 pangkat 6. Itu sama dengan 2 lambda. Berarti kalau kita pindahkan 10 pangkat 6 ini atau kita kali silang, tentu 2 kali lambda itu sama dengan 10 pangkat 6. Begitu? Kan ya? 2 kali lambda dikali 10 pangkat 6 ya. 10 pangkat 6 itu sama dengan 1. Begitu ya? Sehingga lambda itu 1 dengan ini kan dibagi 1 dengan ini 10 pangkat minus 6 jadinya. Ya. Tahu gini saja ya. Ini aja. Ini kita kalikan langsung saja ya. 2 kali 10 pangkat 6 kali lambda sama dengan 1 ya. Atau langsung saja lambdanya itu sama dengan ya 1 per 2 kali 10 pangkat 6. Kan begitu ya? 1 dibagi 2 kali 10 pangkat 6. Sehingga 1 bagi 2 itu adalah 0,5. Lalu ini naik jadi pangkat minus 6. Kan gitu kan? Saya 0,5 kali 10 pangkat minus 6. Kalau saya hilangkan nolnya di sini, berarti ini menjadi minus 7. Kan gitu kan? Nah, ini dia dalam satuan meter. Karena ini sudah kita tukar tadi ke dalam satuan meter. Ya. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, berapa angstrom? Berarti harus dirubah ke dalam 10 pangkat minus 10 ataupun angstrom dia. Jika tadi di sini 2 kali 10 pangkat minus 7 meter 2000 angstrom, berarti kalau 5 kali 10 pangkat minus 7 meter berapa angstrom? Iya, jawabannya 5000 angstrom. Inilah jawabannya ya. Itu jawabannya ya. Jadi 5000 angstrom itulah panjang gelombang yang terjadi pada soal ini tadi. Gitu. Baik. Yang terakhir nanti adalah celah tunggal ya, difraksi pada celah tunggal. Ini nanti ini celahnya cuma 1, cuma diperbesar saja. Lantas ini sudut yang terbentuk harusnya cahayanya yang datang lurus ke sana ya, tapi dia dibelokkan oleh celah ini, celah tunggal ini membentuk sudut theta. Nah, difraksi maksimum pada celah tunggal itu rumusnya d sin theta sama dengan 2n kurang 1 kali setengah lambda. Lalu difraksi minimumnya d sin theta sama dengan n kali lambda. Ini berkebalikan dengan proses interferensi tadi ya, berkebalikan dengan proses interferensi. Nah, itu yang perlu saya terangkan pada pertemuan ini ya. Semoga ini dapat membantu. Kemudian lebih banyaklah membahas soal tentang pembelajaran hari ini. Terima kasih atas perhatian kalian semuanya ya, tetap menjadi yang terbaik. Selamat pagi.